Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana ketika kita bermain grup dan ungroup. Jadi video channel ini saya buat tutorial ini dari permintaan Pak Teddy dari ketika kelas DTS ya di Kominfo. Terima kasih Pak Teddy sudah bertanya bagaimana cara bermain grup ungroup di 3D Blender. Apakah sama seperti software lainnya? Cara kerjanya. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Sebelum saya menjelaskan secara detail, teman-teman, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya. Jangan ragu mengikuti channelnya karena di dalam channelnya terdapat tips dan trik bagaimana bermain desain dan animasi. Oke, kalau begitu langsung saja bagaimana caranya ketika kita bermain grup dan ungroup di software 3D Blender. Oke, langkah pertama mungkin teman-teman harus membuat gambaran baru dulu di defaultnya. Objeknya seperti ini, terus kemudian saya coba hidupkan dulu screen key-nya. Oke, jadi ketika kita ingin bermain grup teman-teman, di sini mungkin waktu di kelas saya sudah jelaskan bahwa ketika kita mau gabung menggunakan join atau Ctrl J, sama saja teman-teman ya. Di sini juga menggunakan Ctrl J. Jadi langkah pertama teman-teman setidaknya kita coba duplikat dulu. Saya tekan Shift D lalu digeser objeknya ke sana, lalu Shift D lagi saya geser objeknya ke sini. Oke, mungkin ini saya geser ke bawah, terus ini saya geser ke arah sini kurang lebih agak dalam posisi seperti ini. Jadi ini posisi gabung ya, seolah-olah gabung ya teman-teman. Jadi bagaimana cara gabungnya teman-teman? Jadi kalau kita perhatikan di wireframe itu teman-teman bisa melihat bahwa rangkanya itu menembus ya di bagian dalam. Oke, nah ketika nanti dia join, dia tidak lepas, rangka tetap posisi bentuknya seperti ini ya. Nah caranya bagaimana ketika teman-teman ingin bermain supaya dia bisa join dan ungroup lagi? Caranya sama teman-teman, ketika kita ingin menggrupnya, teman-teman tinggal di blok aja. Terus selanjutnya kita lihat bahwa di sini ada seperti garis warna yang berbeda, yaitu warna orange lebih pekat, di satu lagi ada lebih terang, mungkin sedikit orange muda ya kurang lebih ya. Nah teman-teman tinggal tentukan kira-kira acuannya mau kemana, mau ke sini atau saya blok lagi, atau saya tekan shift di sini atau di sini, silahkan pilih mana. Jadi gitu ya, tentukan. Misalkan acuannya saya kepengen yang ada di sini, berarti nanti polanya akan mengikuti dia kurang lebih. Oke, mungkin kalau untuk grup nggak terlalu kelihatan ya, tapi kalau ketika kita bermain modeling mungkin menggunakan armatur, tulang dan sebagainya, ketika kita menggunakan mirror akan ketahuan, tapi untuk saat ini tidak kelihatan. Nah dari sini teman-teman tinggal ditekan Ctrl J ya, atau teman-teman bisa ke objek, pilihnya adalah join sama saja ya. Saya coba Ctrl J dan otomatis dia sudah menjadi satu kesatuan. Teman-teman sudah bisa melihat bahwa di sini ada seperti kotak ya, kotak langsung ngeblok, tidak per bagian seperti tadi. Kalau saya undo ini sebagian ngeblok sebagian ya, per seleksi berdasarkan warnanya. Nah kalau sudah di Ctrl J, dia ngeblok seolah-olah menjadi satu kesatuan, padahal ini nggak jadi satu kesatuan, masih terpisah. Cara ngeliatnya bagaimana teman-teman? Di sini kalau kita lihat di bagian collection itu sudah gabung semuanya ya. Nah, hanya cukup dua doang teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di bagian edit mode. Ketika di edit mode terus kita ke X-ray atau wireframe deh gitu ya teman-teman. Kita lebih kelihatan lagi wireframe. Teman-teman bisa melihat bahwa objeknya terpisah, yang ini terpisah, area yang ini terpisah ya, kelompok dia terpisah, kelompoknya terpisah, ini terpisah. Cara menseleksinya bagaimana? Kalau misalkan terpisah seperti ini, klik di sini, teman-teman bisa tekan L, nanti akan menseleksi di bagian yang ini aja. Klik di sini lalu tekan L kalau ingin menseleksi bagian tengah, dan klik di sini bagian depan, sebelah kiri tekan L untuk menseleksi bagian gitu ya, kurang lebih. Nah cara misalnya bagaimana? Cara misalnya di sini ada 3 metode teman-teman. Ada yang berdasarkan seleksi, ada yang berdasarkan warna, atau secara keseluruhan. Kalau teman-teman ingin berdasarkan seleksi seperti saya sampaikan waktu itu ya Pak Teddy, bahwa kita seleksi dulu objeknya lalu tekan L, objek yang manapun, misalkan saya mau pisahin ini kayak gitu ya. Lalu kita coba untuk klik kanan ya, klik kanan, di sini ada namanya separate ya, separate gitu ya. Di sini ada namanya, kalau untuk seleksi berarti kita pilihnya seleksi ya, atau tekan P juga bisa, tekan P tekan P nanti sama ya, tekan P lalu selection, sama aja ya.
kalau itu kalau mau langsung P pakai selection, tapi kalau pakai klik kanan juga boleh sama aja. Atau kalau kita ke bagian paling gampang tadi barusan ya, bahwa kita bisa menseleksi dengan cara klik kanan atau tekan P. Biasanya kalau di karakter saya kan tekan P kan untuk memisahkan, itu sama aja. Kalau saya klik selection ini, nanti objek yang tengah ini udah terpisah. Kita bisa lihat di sebelah sini dia sudah terpisah. Kalau saya undo lagi ya, kondisi normal dia belum terpisah, cube-nya masih gabung. Ketika saya tekan P atau ditekan klik kanan juga boleh, sama aja, klik kanan selection, dan sini terlihat terpisah otomatis, kurang lebih kayak gitu ya. Dan namanya tetap cube 01, 02 dan sebagainya gitu ya. Jadi dia tidak berubah namanya seperti objek aslinya, seperti objek awalnya kurang lebih. Nah, kalau ketika saya ke edit mode, otomatis dia sudah terpisah teman-teman. Ini berdiri sendiri. Oke, yang ini juga kalau ini belum berdiri sendiri karena dia masih satu kesatuan. Nah, kalau memang mau dipisahkan lagi, mau nggak mau kita harus ke edit mode, terus kemudian klik di sini, tekan L, kemudian teman-teman tinggal di klik kanan atau separated ya, boleh separate selection bisa juga, atau tekan P selection, sama saja. Nah, ini sudah berdiri sendiri otomatis tuh, cube 003, 01, 02, 03 kurang lebih ya. Nah, baru saya object mode. Nah, ini sudah berdiri sendiri. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau tadi untuk yang selection, ya teman. Oke, sekarang saya cobain untuk berdasarkan secara keseluruhan, nggak berdasarkan seleksi. Ini gimana caranya? Sama aja. Jadi ini saya aktifkan dulu, kemudian saya coba geser ke sini kira-kira. Oke, ini saya aktifkan, saya blok, lalu saya blok lagi. Ini terpisah ya. Kita perhatikan ada cube 1, oke, cube 1 di sini, cube 2 ini ada di sini, cube 3 ada di sini. Kita blok sekaligus acuannya, misalkan saya mau yang tengah ini. Jadi konsentrasi di tengah, lalu teman-teman tekan Ctrl J atau objek join, sama saja. Ctrl J. Nah, dia jadi satu kesatuan. Jadi acuannya nanti ke tengah sini. Nah, setelah sampai di sini, teman-teman bagaimana cara memisahkan tanpa seleksi, tapi langsung dipisah nih, gitu. Caranya gimana teman-teman ya? Teman-teman tinggal diklik aja, lalu teman-teman boleh ini kalau kita klik kanan, kalau separated tidak ada teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ke objek edit mode. Nah, langsung teman-teman tinggal dicoba untuk klik kanan, ini separated ya. Kita pilihnya yang kalau mau secara keseluruhan pakainya yang by lost path kayak gini ya. Nah, ini otomatis dia sudah misah semua teman-teman ya, tanpa kita harus seleksi sebenarnya ya. Jadi kalau saya klik keluar, lalu saya klik kanan di sini, saya pilih separate atau tekan P, sama aja pilihnya by lost path. Nah, ya gitu ya, klik aja. Otomatis nanti kita bisa lihat di sini bahwa dia sudah terpisah. Nah, ini udah ungroup lagi nih, udah terpisah. Baru kita ke object mode dan kita bisa milih perbagian ini bisa digeser ya gitu ya. Ini juga bisa digeser, ini juga bisa digeser kurang lebih. Dan yang ketiga adalah kita menseleksi berdasarkan warna ya. Jadi tadi kan yang pertama seleksi, kalau yang kedua tuh namanya secara keseluruhan per objek gitu kan, langsung dipisah. Nah, sekarang memecah berdasarkan warna. Misalkan objek ini saya duplikat, ada dua, mungkin posisinya agak naik ke atas, agak ke belakang, oke, terus agak ke depan dikit gitu ya kira-kira. Dan ini juga sama, saya shift D lagi, saya enter, lalu saya geser ke depan, mungkin agak ke sana. Ini dipisah-pisah ya teman-teman, jadi objeknya ada banyak. Terus saya shift D lagi, saya enter, lalu saya dorong ke atas, mungkin dorong ke belakang. Oke, saya punya ada banyak objek di sini. Terus kemudian saya geser ke depan deh. Ya, ini masih objek mode semua ya. Lalu saya mencoba untuk memberi warna teman-teman. Ini saya close dulu, saya hapus, saya buat baru lagi. Kira-kira ada 3 warna deh gitu ya, biar bedain. Mungkin yang pertama adalah warna beda, mungkin merah. Oke, yang kedua mungkin warnanya agak kuning ya. Oke, yang berikutnya mungkin berwarna biru teman-teman. Oke, nah masing-masing saya coba untuk beri warna beda-beda ya. Saya coba untuk hapus, lalu saya ambil warna biru. Oke, contoh nih, kalau saya klik di sini nggak kelihatan karena kondisi kita masih di bagian shading. Kalau saya klik di sini baru kelihatan efeknya. Oke, warnanya tinggal rubah-rubah dulu ya. Ini saya hapus, lalu saya coba untuk ambil warna kuning. Oke, terus kemudian saya ambil warna merah ini, terus yang ini mungkin warnanya biru. Oke.
Oke, terus yang ini mungkin warnanya kuning. Ya, gitu aja. Jadi kita tadi yang pertama saya sudah menjelaskan bagaimana cara memisahkan berdasarkan seleksi. Yang kedua memisahkan berdasarkan secara keseluruhan, berdasarkan objek, berdasarkan setiap elemen objeknya. Nah, saat yang terakhir ini adalah memisahkan berdasarkan warna, teman-teman. Jadi ngegrupnya sama semuanya. Kita blok dulu tentukannya acuannya mana. Oh, misalkan yang merah ini, ya sudah. Lalu saya coba tekan Ctrl J. Jadi nanti yang ada di sini nih semua 01, 02, 3, 4, 6 akan menggabung ke 5 acuannya ya. Lalu saya tekan Ctrl J. Nah, otomatis dia akan gabung. Warnanya tidak berubah. Warnanya tidak berubah, tapi patokan di cube 05. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara misahinnya. Oke, cara misahinnya gini. Ini berdasarkan warna, jadi per kelompok entah jadi warna kuning ke kuning, merah-merah, biru-biru, kurang lebih kayak gitu ya. Diaktifkan objeknya dulu, baru ke edit mode. Nah, seperti biasa edit mode tidak perlu di blok. Klik kanan boleh, pilihnya namanya separate, pilihnya namanya by material. Jadi kita menseleksi by material, atau teman-teman tinggal dicoba tekan P juga bisa, pilihnya ini dia by material, sama aja. Tapi kondisinya sedang di edit mode ya. Tekan P langsung by material. Nah, otomatis sudah terpisah teman-teman berdasarkan warna-warnanya. Jadi kuning-kuning, merah-merah dan sebagainya. Ketika saya objek mode, lalu saya geser yang kuning, ya kuning aja yang bergerak per kelompok gitu. Oh, kuning sendiri gitu ya. Terus yang ini juga sama. Nah, kayak ini juga sama, yang biru sama aja ya. Itu dia teman-teman. Jadi di Blender ketika kita bermain ungroup cara begitu. Saya ulangi lagi sekali lagi, kalau mau di group menggunakan Ctrl J atau objek join. Kalau mau di ungroup, diaktifkan objeknya, pastikan sudah ada joinnya. Terus kemudian saya coba untuk klik edit mode, lalu teman-teman tinggal di klik kanan separate, silahkan pilih berdasarkan selection pemecahannya atau mengunggroupnya, atau berdasarkan material atau berdasarkan objek. Kalau ini objek, jadi semuanya otomatis. Kalau yang lost pad ini otomatis semua akan melepas ungroup semua. Kalau ini melepas berdasarkan material, kalau ini melepas ketika kita yang mau diseleksi doang, kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang saya bisa jelaskan untuk bagaimana ketika kita bermain ungroup dan group di 3D Blender. Sekian, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya mengenai desain dan animasi. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya mengenai materi-materi yang berbeda dengan request-request yang ada. Sekian, terima kasih.